Karena sekarang mau review filmnya Nawazuddin Siddiq yang baru, jadi aku tidak akan mencukur jenggot dan kumis. Sebelumnya kan juga gitu. Iya. Ada film terbaru dari Nawazuddin Siddiq ya, judulnya adalah apa? Serious Man. Bener banget, ini film Bollywood yang tayang di Netflix ya, ini film baru hitungannya. Si Nawazuddin Siddiq ini jadi seorang pria bernama Ayan ya, dan dia itu asisten kerja di instansi tentang antariksa gitulah pokoknya, penelitian gitulah. Tapi punya bos yang cukup pinter, cuman ya suka menindas dia juga sih. Nyebelin asli. Ya pokoknya nyebelin lah ya. Dan dia berusaha untuk ngebales dengan cara dia sendiri gitu, yaitu dengan mendidik anaknya supaya anaknya bisa sepintar bosnya dan mengubah dunia. Ceritanya sih gitu, pengennya ya. Relate lah kayaknya ini ke orang-orang Indonesia gitu ya, karena mirip situasinya gitu kan. Orang-orang di India malahan lebih parah gitu ya, karena kan mereka hierarki gitu hidupnya. Ayan ini motivasinya itu jelas gitu, dia itu hidupnya selalu begini aja kan. Dia bilang kita itu 2G, generasi kedua gitu ya kalau di kolam renangnya. Orang yang gimana gitu ya, pendidikan itu harusnya penting gitu, cuman kita telat gitu untuk tahu pentingnya pendidikan gitu. Jadi dia kayak nggak mau gitu terjebak di level yang begitu-begitu aja sih. Kasta sudra ya kalau di India yang paling rendah. Bener yang paling rendah gitu. Soalnya kan juga dibilang gini, kalau lagi ngobrol gitu, enggak, gue Brahmana, kan itu kan kasta tertinggi ya. Jadi kayak emang kastanya juga diomongin nggak sih? Kayak udah ada emang ada gitu, kalau kita kan nggak langsung digituin gitu. Kayak halus aja halus. Si Ayan ini emang pengen melabrak gitu si nilai-nilai itu gitu, dia nggak mau kayak dipandang rendah lagi kayak gitulah. Cuman dia mungkin ngebalesnya ya dengan cara dia sendiri gitu, yaitu dengan menyiapkan anaknya untuk jadi orang yang pintar banget gitu ya. Cuman salah aja. Masih bisa dibilang protagonis gak sih? Anaknya juga gila banget sih. Si siapa namanya? Adi. Si Adi, iya. Itu juga keren sih anak itu. Benar-benar. Anak kecil tuh kayak pembawaannya tuh kayak gimana ya? Iya, cocok banget. Acting mereka bagus sih. Asli ya, Nawazuddin Siddiq apalagi gitu ya. Maksudnya muka dia itu, raut mukanya tuh kayak ngeliatin banget gitu ya. Penuh dengan apa ya namanya, penuh dengan rencana, penuh dengan harapan gitu aja, penuh dengan segala hal gitu. Terutama buat orang tua sih ini bagus. Iya benar. Gitu, karena biar tahu gitu cara mendidik anak tuh yang bener kayak gimana. Iya gitu benar. Jangan dipaksain banget maunya. Iya. Saya kan istri pernah bilang, ini mah bukan demi kebaikan anak lo, ini mah buat kebaikan lo. Nah iya sih, soalnya anaknya tertekan ternyata kan, nggak sebahagia itu gitu. Iya. Kadang sebagai orang tua kan suka lupa gitu ya, yang buat anak itu ya harusnya yang buat anaknya banget gitu, bukan buat dianya sendiri gitu ya. Susah dapat beasiswa gitu ya, coba lu dapat beasiswa kalau lu menganut agama ini juga gitu ya. Gitu kan, jadi kayak itu kan sebenarnya hal yang ya itu dia yang bikin si Ayan ini, karakter ini makin gak suka gitu ya sama yang namanya apa ya, kasta, pembedaan kayak gitu-gitu sih. Dan dia juga bilang IQ itu tidak berhubungan sama kasta kan. Bener. Ya bakat tidak pernah berhubungan gitu ya. Prestasi ya nggak ada hubungannya sama sekali gitu ya, kayak gitu-gitu. Itu bisa didapat dari mana aja sih. Cuman ironisnya ya di sini balik lagi, emang yang namanya privilege itu nyata gitu ya. Emang yang namanya apa namanya kasta terendah gitu ya, kalau nggak bisa akses gitu ke hal-hal yang kayak beasiswa kayak gitu-gitu ya, tetap bakal susah juga sih maju gitu. Nyata itu adanya. Setelah setengah film berjalan, kita baru tahu gitu ya kalau ternyata ada taktik dan strategi yang menarik dari si Ayan ini gitu ya, buat bikin anaknya sepintar itu gitu ya, dan dengan cara yang sangat memang tidak diduga gitu ya, kayak cara yang sederhana sebenarnya gitu. Dan itu mungkin yang bikin jadi menarik film ini, kita pengen tahu sampai beres gitu ya, apa yang terjadi nanti sih sebenarnya. Kalau semua strategi si Ayan ini kebongkar gitu semua. Agak sebel kalau misalnya ada cerita yang nggak logik gitu loh. Kalaupun ada yang nggak logik, mestinya sih ada alasan yang bikin kita oke lah, bisa dipertimbangkan gitu ya. Kayak udah lama gitu bertahun-tahun melakukan trik itu kan sama ayahnya. Masa sih bisa nggak ketahuan gitu, even sama
si ibunya sendiri gitu kan. Kita sekolah bukan cuman ngerjain soal ujian kan. Kan kalau di sini katanya bapaknya suka beli soal gitu kan. Tapi kan sekolah nggak cuman itu. Guru juga pasti kan ada pertanyaan spontan atau apa. Kalau dia nggak bisa jawab gimana? Bener, gitu, itu kan, dan dia tuh bertahun-tahun gitu tuh kayak gimana sih? Mungkin nggak sih gitu kan? Harusnya film ini mungkin treatmentnya ya nggak usah berlama-lama di awal sih. Aku mikirnya awal itu emang agak lambat ya, awal mula film. Karena emang nyeritain backstory sama motivasi si Ayan gitu loh. Jadi di tengah-tengah tuh kita langsung kayak udah dihadapin, oh dia punya anak, anaknya jebret, pinter gitu ya. Tapi ternyata nggak seperti itu juga gitu. Itu harusnya mungkin bagian Ayan sama anaknya membuat strategi itu ya itu lebih dieksplor. Kayaknya lebih oke sih maksudnya di treatment filmnya. Kalau di sini tuh ya emang kayak udah dikasih aja gitu di tengah. Sering di-highlight itu ketika si anak pidato gitu. Jadi kayak cuman dibantuin pada saat pidato aja gitu. Di sekolah gimana? Gitu maksud aku loh. Iya. Walaupun ya emang kayak segelintir kayak dicoba diterangin ke penonton gitu, kalau lu merasa nggak ngerti banget lu marah aja gitu kayak gitu ya. Mungkin kayak itu mungkin untuk menepis tanggapan tadi sih, cuman ya kayak emang bakal gitu terus gitu ya. Susah ngomong orang primitif gitu. Iya, itu menarik sih maksudnya trik-trik itunya gitu. Cuman secara secara real gimana cara dia nerapinya harusnya lebih banyak dieksplor sih. Jadi biar kita tahu gitu. Itu lebih seru kalau kata aku. Cuman treatment ini kayaknya nggak ngambil ke arah sana. Sedangkan bapaknya kan di sini juga pekerja. Sibuk gitu kan. Kerjanya sampai malam, anaknya sekolah gimana caranya gitu. Masa sih telepon-teleponan terus kan nggak. Yang dapatnya itu ya terakhir sih kata aku, yang pasti Ayan ngomong ke bosnya itu loh yang di museum. Kamu lihat foto itu lukisan gitu. Lukisan foto itu. Iya, benar banget. Itu ibu aku gitu. Itu memorable sih. Iya, itu bagus banget sih maksudnya. Ibu aku dulu kurang terlihat seperti petani gitu, sampai dia harus nurunin berat badan gitu biar dapat duit dari hasil foto itu. Anjir, gila. Akhirnya meninggal. Iya, udah meninggal ya. Di momen itu tuh ya mikir gitu ya, maksudnya apa yang bisa dilakukan sama orang kasta terendah gitu ya, walaupun dia oke gitu buat mengubah dunia, tapi ya cuman sebatas itu doang gitu kali. Dapat duit, dia kan duit reward dia. Maksudnya kan dari foto itu kayak bisa mengubah dunia kan, menggugah orang-orang yang lihat foto itu gitu. Wah, ada yang kayak gini ya gitu sangat ini. Tapi ya udah sejauh mana sih gitu. Kayak cuman dapat duitnya ya udah dipakai buat gua sekolah kan katanya. Kalau memorable aku yang lain sih ya pas papa aku udah hafal, terus dia ngulang-ngulang kalimat itu yang udah sedih banget, tau gak sih, kasihan. Di momen itu mungkin ya mau gimana lagi kali ya anaknya. Iya, takut juga, terus mau dikasih tahu nggak mau juga gitu, kasihan sih itu. Bener-bener. Dan ya perkataan si bosnya kan emang benar tuh, kalau anak masih usia segitu tuh ya bagaikan bunga ya yang harus dirawat, disiram ya. Ya itu dia balik lagi, cara lu ngedidik ya berbahaya juga ya. Yang pidato terakhir anaknya gitu. Aku tidak tahu apa-apa. Semua di sini karena ayahku gitu ya. Anjir, dan di situ orang-orang malah wah rendah hati sekali gitu ya. Nah itu maksudnya kadang kita nggak pernah tahu juga ya, apakah orang pinter beneran pinter gitu yang kita dengerin gitu ya, atau mereka cuman gitu aja. Yang aku sebutnya gini loh, semakin kamu ngomong nggak ngerti berarti orang anggap kamu pinter. Jadi kamu ngomong kayak nggak nyambung gitu, tapi kan orang nggak ngerti, jadi itu pinter. Justru kalau menurut aku, orang yang menjelaskan secara nyambung dan dipahami itu justru yang lebih pinter. Iya, benar. Menurut aku sih. Iya, jadi kadang ada orang yang ngomongnya kita bingung gitu, ini ngomong apa, tapi orang nganggep pinter tuh, itu emang aneh sih, bener. Di sini justru kayak diliatin emang kalau lu ngomongnya sejelas mungkin gitu ya, dan orang yang dengerin paham ya itu lebih bagus gitu. Iya, lebih bagus. Kan kalau komunikasi harus ngerti. Iya, bener. Ngerti buat apa. Pakai bahasa-bahasa yang ribet itu kayak justru pengen kelihatan pinter, atau dia ngerti nggak sih sama sekali gitu. Film ini tuh cukup sih ngeliatin itu, emang bener tontonan yang cukup menggugah sih ya kalau kalian nyari drama keluarga yang temanya agak beda gitu ya. Ini mungkin bisa jadi antitesisnya Bad Genius. Beneran bad tapi nggak genius. Ya udah, kalau mau ngasih skor untuk Serious Man, aku kasih 7 foto ibu per 10. 7 foto ibu banget ya. Sama lah, aku juga 7. Mungkin dari beberapa logiknya yang emang agak nabrak gitu ya, tapi ya pesan yang ingin disampaikannya cukup sih, dapet sih maksudnya. Sayangnya treatmentnya mungkin ya kayak gitu ya, jadi kita kurang engaging sih pas di tengah-tengahnya. Harusnya bisa lebih
dinamis lagi gitu. Harusnya emang di treatment ala-ala Bad Genius. Ngerti nggak sih ya? Kan curang tapi diliatin gitu. Iya. Teknik curangnya gimana gitu. Nah ini tuh harusnya lebih mengeksplor lagi hal itunya, mungkin bisa jadi kayak seseru Bad Genius gitu sih kalau kata aku gitu. Kalau udah nonton silakan komen menurut kalian gimana film Serious Man ini, dan menurut kalian ada nggak filmnya Nawazuddin Siddiq yang oke lagi ya? Siapa tahu ada, rekomen aja di kolom komentar. Jangan lupa untuk apa aja? Jangan lupa like, subscribe, komen kan tadi udah. Follow Instagram Cinekrip. Dan beli kaosnya Cinekrip masih ada ya. Linknya ada di deskripsi. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.